Pendidikan adalah perjalanan tanpa henti. Berangkat dari rumah untuk mempertajam arah. Update skill, update hati, karena guru yang tidak pernah lelah belajar dan mengabdi akan melahirkan generasi yang tidak pernah lelah bermimpi. Menjadi guru adalah panggilan jiwa, menuntun langkah dengan hati yang setia. Menjadi guru profesional adalah sebuah dharma negara, agar ilmu terpancar dengan karya yang nyata. Disinilah saya melangkah lebih jauh untuk meneraskan dedikasi dengan kompetensi yang berstandarisasi. Saya, Khairul Nur Hidayatullah, guru Bahasa Arab MTS Mustaful Ulum Kradinan, Madiun, sebagai mahasiswa PPK Darajat Batch 4 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ingin mempersembahkan video pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas 7 dengan tema Al-Unwanu dengan subtema Al-Arqam dengan menggunakan metode pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Saya siap melampaui batas kemampuan diri untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang adaptif dan inovatif. Selamat menyaksikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bal khair ya auladi. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah mumtaz. Tayyib, al-an najlisu thumma du'a. Julusan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, sebelum pelajaran kita mulai, saya mau mengabsen dulu kehadiran antum semuanya. Nanti siapa yang tidak hadir Afika Putri. Aisyah, Hadirah Ustadz. Iski Robani. Hadir Ustadz. Nah, baik. Selanjutnya kita akan mengulas dulu materi yang kemarin.
Kita di bab 1 kemarin mempelajari tentang apa? Dibuka LKS-nya semuanya. Tentang apa? Al-unwanu Ustaz. Nah, tentang al-unwanu atau apa? Artinya apa? Betul, alamat. Semuanya mempunyai alamat di sini ya. Apakah ada yang tidak punya alamat? Otomatis semuanya punya. Baik. Karena di pelajaran kita atau LKS kita atau bahasa Arab itu ada beberapa maharoh yang akan kita bahas. Ada yang bisa menyebutkan maharoh itu ada berapa? Ada berapa, Ridho? Ada 4. 4, ya. Yang pertama maharoh apa? Riri. Mahra istimah Ustaz. Azhara maharoki kiroah atau membaca. Yang terakhir Tony kitabah atau betul atau Menulis bagus. Nah, yang sekarang ini mau kita pelajari itu adalah maharotul istimak terlebih dahulu, karena maharoh istimak itu adalah proses pertama kita sebelum ke maharoh yang lain. Seperti halnya kalau bayi mau lahir, itu kan yang bisa dulu itu adalah mendengarkan, belum langsung berbicara. Ada yang di sini bayi langsung bicara, malah bayi ajaib namanya ya. Jadi seperti itu. Itu jadi saya akan tampilkan video, terus nanti silakan dicermati. Saya akan jelaskan juga berkaitan dengan maharotul istimak yang nanti akan kita pelajari ini. Sudah siap semuanya? Nah, disiapkan buku tulis dan alat tulisnya. Bitokotung syahsiyatun. Ayo. Nah, Fahri artinya apa? Al-unwanu. Fabi artinya apa? Asyari'u. Yusuf artinya apa? Jalan. Al-qaryatu. Artinya apa, Sofia? apa? Desa. Al-Madinatu. Al-jawalu. Artinya rumpun. Al-jironu. Artinya apa? Bagus ya. Jadi kita sebelum mempelajari tentang apa nanti hiwar atau percakapan, kita harus tahu dulu mufradatnya. Sekarang silakan dibuka sahifah atau halaman 10 al-asyaratu. Ya. Sudah siap semuanya? Disiapkan buku tulis, kita simak bersama-sama. Setelah kita tadi mempelajari maharotul istimak, kita ke maharotul kalam atau keterampilan berbicara. Ya, itu. Percakapan antara Mahmud dan Yusuf. Mahmud dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditulis. Terus Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semuanya? Selanjutnya Mahmud. Ya Yusuf, hal anta talibun fil madrasatil mutawassitatil islamiyatil hukumiyah?
Wahai Yusuf, koma, tanya. Terus bawahnya Yusuf, la, tidak, koma. Ana tolibun fil madrasati tsanawiyatil islamiyah al-hukumiyah. Tidak, koma, saya murid Anda tanya. Di mana lokasi sekolahmu? Heryono, Profmu, Asitatu, wa Asyar. Lokasi sekolahku atau madrasahku kalau madrasati T-nya itu sebagai punya di situ sebagai pengganti domir apa? Kalau tadi K itu sebagai pengganti domir anta, sekarang Itu sebagai pengganti lafaz atau domir ana. Sebagai pengganti ana. Diingat-ingat ya. Jadi untuk domir K atau ki itu sebagai pengganti anta atau anti. Kalau domir ya gini itu sebagai pengganti berarti huwa. Kalau udah sebagai pengganti iya. Ini diingat-ingat. Dan seterusnya. Kita lanjut lafaznya apa tadi? Lokasi sekolahku di Jalan Haryono. Jalannya penulisannya gini aja. Jalan Haryono nomor 16. Ya. Itu. Tuh. Sudah? Nah, Mahmud. Ma'asalamah ya Yusuf, sampai bertemu lagi wahai Yusuf. Atau sampai jumpa wahai Yusuf. Terus Yusuf menjawab, sampai jumpa lagi juga. Ilali kok, sampai bertemu atau sampai jumpa lagi juga. Baik, sebelum praktek, nggih, kita di sini nanti akan membuat bitokoti sahsiah, atau kita akan membuat yang namanya ini ya, yang namanya ini bitokoti sahsiati atau kartu identitas diri. Jadi nanti kita akan membuat kartu identitas diri. Ini sudah saya siapkan, tapi sebelumnya kita praktek dulu dua-dua. Nanti yang ditunjuk, kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, nanti maju untuk membacakan khiwar tadi. Itu ya. Siap-siap nanti ketika saya putar ini, yang namanya ditunjuk oleh ini ya. Jadi nanti maju ya, nanti maju. Siap? Siapa? Zahra. Zahra nanti maju. Bentar. Nanti kalau pasangan kalau nanti di pertanyaan selanjutnya kok misalkan laki-laki, berarti nanti diulang lagi, atau nanti yang bagian laki-laki yang maju. Zahra ini pasangannya perempuan berarti ya. Kita ulang lagi, Zahra pasangannya nanti pas sama siapa? Feby. Ya, Feby nanti maju. Tepuk tangan untuk Feby dan Zahra. Ya, dimulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Yusuf, hal anta Nama aslinya siapa? Ya. pakai nama sih. Pakai nama asli. Ya Baby, hal anta tolibun fil madrasati
mutawasitati islamiyah hukumiyah. La, ana talibun fil madrasati saniyatil islamiyah hukumiyah. Dan hukumiyah. Assalamualaikum ya Febi. Ilaliko. Sudah? Tepuk tangan untuk Zahra dan Feby. Selanjutnya kita cari yang laki-laki ya. Kita cari yang laki-laki. Tadi sudah perempuan kan? Ya, Pak Ketua kelas ya, Azam. Pasangannya Azam. Nanti kalau yang muncul perempuan, berarti kita lanjut. Fauzi, ya, tepuk tangan untuk Fauzi dan Azam. Hal baituka qaribun minal madrasati. Ya. Baiti ba'idun anil madrasati. Ana adhabu ila madrasati bid darajati a asdiqai. Ma unwanu baitika ya Fauzi. Baiti fi saraka depan Ahmad Dahlan Rosman 18. Ma'al salam ya Fauzi. Ilalika. Ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Fauzi dan Azam. Saya mungkin itu untuk maju. Nanti selanjutnya yang belum maju mungkin kita tunjuk minggu depan. Selanjutnya kita lanjut untuk materinya. Kita jangan gunakan aina luar. Tapi kalau ingin bertanya tentang lokasi rumah atau lokasi sekolah, baru dipakai aina. Contoh, aina baituka, di mana rumahmu? Atau aina madrasatuka, di mana sekolah. Nah, seperti itu. poinnya, kenapa di sini di sini seharusnya artinya apa? Tapi kok malah diartikan di mana? Bedanya apa? Aina di sini sama sini. Nah itu tinggal konteksnya atau tinggal apa ya kalimat sesudahnya. Kalau aina ini itu saya rasa itu lebih umum gitu ya. Lebih umum. Kalau ma itu lebih khusus. Berarti tetap diartikan di mana. Nanti ketika sampai tugas menulis sampai nanti ketika ma'umanuka ini itu pakai aina. Tapi sedangkan baituka ini nanti pakai ma. Jangan terbalik. Nanti ketika tugas. Seperti hanya gini, menanyakan nama antara man robuka misalkan ya. Sama ma ismuka. Nah. Kenapa kok nggak pakai ma semuanya? Kenapa kok nggak pakai man semuanya? Bedanya di sini. Kalau pakai man ini siapa? Apa man robuka? Artinya siapa? Apa? Siapa Tuhan? Tuhanmu. Ini pertanyaan ketika di mana? Alam kubur ya. Bedanya itu. Kenapa kok nggak pakai ma? Nggih, karena di sini ini lebih ke umum. Nggih, robuka itu kan maksudnya itu Tuhan itu kan kalau apa nggih? Kalau kepercayaan agama masing-masing kan beda-beda tuh ya. Ada Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Hindu, Tuhannya orang Buddha. Ini masih umum, maka dari itu untuk memastikan siapa Tuhanmu betul-betul apakah Allah dijawabnya itu, nah itu pakai man masih umum gitu. Paham di sini? Ini antara umum dan khusus. Kalau ma ini sudah jelas, misalkan yang saya tuju itu Sofia, ma ismuki, jadi ismi Sofia. Jadi kan sudah jelas. Kalau bahwasanya yang saya tanya itu adalah namanya Sofia itu. Pun, fahim tuh? Pun ya, saya rasa itu untuk penjelasannya. Langsung kita ada tugas proyek atau disiapkan buku alat pulpen tulisnya atau pulpennya maksudnya. Kita membuat bitokotisasi ya atau membuat kartu identitas atau kartu nama. Contohnya seperti apa? Nanti saya contohkan ya. Contohnya seperti
Saya bagi dulu. Sudah semuanya? Namanya. Nama antum masing-masing. Misalkan di sini nama saya. Nah, ini langsung namanya masing-masing di atas sendiri. Pakai Arab semuanya. Pakai Arab. Terus di sini dijelaskan. Kalau misalkan kan sama, kita samakan berarti yang di sini nanti bedanya kalau perempuan atau mu'anas nanti pakai tolibah. Kalau mudzakkar pakai tolib gitu aja. Ingat-ingat Misalnya di sini alamat saya Unwanul Bait Keradinan Syari Mawar misalkan. Sampai nanti jalannya terserah. Kalau memang sudah ada jalannya di rumahnya masing-masing, ditulis jalannya. Kalau belum ada, pokoknya pakai nama apa terserah ya. Itu jalan anggrek, jalan apa jerapah silahkan. Syari Mawar Rokmu nomornya terserah nomor berapa, mau 432 juga nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sesuai dengan alamatnya sampai sudah ada, ya itu yang ditulis. Nah, pun silakan untuk dikerjakan. Waktunya 5 menit. Keradinan. Ya. Ini dong, dipercepat. Agak besar nggak apa-apa loh ya. Agak besar, dirokati. Dan dirokati. Kholas? Yakfi? Yakfi. Taib. Selanjutnya nanti maju ke depan. Nanti yang ditunjuk oleh well of name ini nanti berhenti di mana, siapa, nanti itu yang maju. Ini berdasarkan amal baik masing-masing. Jadi bukan Pairul yang nunjuk, bukan sampai yang mengajukan diri, tapi tinggal aplikasinya ini atau tinggal well of name ini nanti menunjuk siapa. Itu. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Naza, tepuk tangan untuk Naza. Silakan Naza maju. Nazaliyah Nurul Husnayatin Talibatun Al-Madrasati Miftahul Ulum Keradinan Al-Wan Dayit Ngawi Genang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Siap mana? Semuanya. Nanti kalau kebetulan putri, berarti nanti kita pindah ke putra. Anissa nggak ada. Kita lanjut kalau gitu. Fahri, tepuk tangan untuk Ate mutawasitatun Iftahul ulum Keradinan Unwanun itu jelasannya panjang. ya, tepuk tangan untuk Iqbal. Oke ya, mungkin itu. Terus sekarang
kita ke materi sebentar saja. Kemudian 9 is'atun, is'atun. Kemudian 10 asyaratun, asyaratun. Nah, apa ini? Nah, untuk lebih gampang menghafalkannya, saya punya lagu nanti ditirukan ya. Kita mulai dari wahidun karena sifrun nanti nggak masuk ke permainan atau nggak masuk ke game. Lagunya gimana? Kok mati? Wahidun satu, isnani dua, salasatun tiga, arba'atun empat, tamaniyatun delapan, tis'atun sembilan, asyaratun 10. Gitu ya. Ayo bersama-sama 1, 2, 3. Yang keras. Lebih keras lagi. Arba'atun empat, tis'atun sembilan, asyaratun 10. Nah, tepuk tangan semuanya. Itu ya. Dan terakhir, karena pada subtema ini atau subbab dari al-unwan ini ada yang namanya rokmun atau arkom. Rokmun atau arkom. Rokmun. Jamaknya arkom. Artinya angka. Kenapa kok rokmun dan arkom ini masuk pada subtemanya atau subbabnya al-unwan? Karena biasanya ketika kita menyebutkan alamat itu tidak lepas dari menyebutkan nomor. Jadi itu misalkan tadi Keradinan Jalan Mawar nomor 432. Itu nggih, jadi tidak lepas dari itu. Mungkin itu anak-anak ada yang tanyakan tidak? Nggak ada ya, karena waktu sudah habis. Terima kasih atas waktunya. Terakhir saya sampaikan untuk menjadi pengingat sampean semuanya. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Itu alasannya ada 3. Yang pertama, itu Nabi itu orang Arab. Jelas ya? Nabi Muhammad itu orang Arab, otomatis bahasanya pun bahasa Arab. Terus yang kedua, kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab? Karena yang kedua itu adalah Lughatul Qur'ani. Apa? Bahasa Al-Qur'an. Ada yang bahasa di sini versi Jawa itu ada Al-Qur'an? Nggak ada. Nggak ada. Termasuk bacaan surat pun harus pakai bahasa Arab. Yang ketiga, Lughatul Jannati. Apa? Betul, bahasa surga. Jadi jangan sampean tidak mempelajari bahasa Arab, apalagi kita orang Islam. Siapa yang suka bahasa Arab angkat tangan? Ya, tepuk tangan semuanya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga sampai semuanya nanti mendapatkan apa yang dicita-citakan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Terakhir mari kita membaca karena kita bulan Rajab, mari kita membaca sholawat Rajabiyah. Nggih. 1, 2. Ramadana ilfirna Syukran katsiran ala ihtimamikum. Ila liqa ma'assalamah wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.